Teman-teman, buku What's So Wrong About Your Life terdiri dari 13 bab. Mari kita mulai dengan bab 1. You think love is the answer. That you should do everything for love. Dia adalah William Shakespeare, pria yang kita kenal sebagai pendobrak dunia seni. Penulis cerita cinta yang melegenda. Yes, I'm talking about Romeo and Juliet. Karyanya memicu banyak penulis lain untuk membuahkan cerita cinta serupa dengan harapan bisa menggiring banyak peminat dan menanamkan pemikiran bahwa cinta adalah segalanya. That you should do everything for love. Namun, ada kenyataan pahit pada kisah cinta pribadinya sendiri. Dia meninggalkan istrinya setelah 10 tahun menikah. Kalau kita melihat cerita Romeo dan Juliet lebih dalam, dengan pemikiran yang lebih terbuka dan waras, kita nggak akan melihat romansa yang sesungguhnya di sana. All we're gonna see is the fall in love. The fool in love. Gimana nggak? Spoiler alert. Romeo mengira Juliet mati. Padahal, Juliet hanya menegak obat tidur. Lalu Romeo juga menegak racun sehingga ia mati. Ketika Juliet bangun, dia melihat Romeo sudah mati. Lantas, Juliet memutuskan untuk bunuh diri dengan pisau belati milik Romeo. Mereka pun mati dengan alasan gak sanggup melanjutkan hidup tanpa satu sama lain. Secara logika, ini jelas bukan keputusan yang bijaksana. Why? Mereka telah dibutakan oleh cinta, sampai-sampai gak bisa berpikir rasional. Sayangnya, entah mengapa orang-orang menganggap ini adalah aksi romantis. Sehidup semati, rela berkorban demi cinta, bersama selamanya, dambaan semua orang. But the fact is, they were drowning in love that they couldn't see things clearly anymore. Dulu gue pernah sangat bingung, kok bisa sih orang-orang fokus pada keromantisan dari cerita ini? Padahal, akhir dari cerita ini adalah tragisnya kehidupan seseorang yang dikuasai oleh cinta. Tetapi setelah gue belajar soal perilaku manusia saat kuliah dulu, gue juga paham betapa naifnya kita saat jatuh cinta. Kita nggak segan-segan menerobos berbagai kesalahan dan nggak menyadarinya. Kita sudah banyak mendengar definisi soal cinta. Ada yang mengatakan bahwa cinta itu soal pengorbanan. Ada juga yang bilang bahwa cinta itu masalah meletakkan prioritas. Ada juga yang bilang bahwa cinta itu soal memberi kepercayaan. Salah satu definisi yang gue lumayan suka dan mencakup semua hal di atas adalah love is giving someone the power to destroy you, but trusting them not to. Ketika kita menunjukkan vulnerability, meletakkan kebahagiaan, kesedihan, semangat, dan pengorbanan untuk sesuatu yang kita cintai, lalu memberi mereka kontrol penuh atas perasaan kita, that is scary. Mungkin kita terlalu sering terpapar oleh masalah cinta-cintaan. Cerita yang kita konsumsi, foto-foto pasangan di media sosial, hingga quotes tentang cinta. Itu semua memberi jawaban, gambaran, dan harapan palsu tentang apa yang benar-benar kita butuhkan di dunia. Jelaslah yang ditunjukkan adalah bagian baiknya aja, sehingga seringnya kita lupa bahwa semua punya konsekuensi. Sakit, kecewa, dan patah hati adalah konsekuensi dari cinta. Jadi, kita nggak bisa menjadikan cinta sebagai jawaban. Nggak bisa menjadikan cinta sebagai sebuah solusi kehidupan, apalagi sebagai tujuan akhir yang harus dicapai. But why? Kenapa kita bukan diri kita saat jatuh cinta? Kenapa kita seringnya bodoh dan nggak bisa berpikir lurus ketika sedang jatuh cinta? Well, penjelasannya singkatnya yaitu ketika kita jatuh cinta, tubuh kita memproduksi beberapa hormon seperti oksitosin, dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Pertama, oksitosin. Oksitosin juga sering disebut cuddle hormone. Ketika kita berpelukan, tubuh kita bereaksi mengeluarkan hormon ini
yang memberi efek nyaman. Apabila kita sering berpelukan dengan seseorang, akan tercipta efek keterikatan dan kepercayaan. Kedua, dopamin. Sebagaimana cinta, dopamin juga bisa diaktifasi melalui konsumsi kokaina dan nikotin yang memberikan efek kenikmatan dan ketagihan. Yang ketiga, norepinefrin. Hormon ini mampu meningkatkan rangsangan dan kewaspadaan sekaligus membuat jantungmu berdegup kencang. Keempat, serotonin. Hormon ini mengatur mood dan keinginan seksual yang kadang membuat kita sedikit gila. Jadi ketika jatuh cinta, tubuh kita dengan segala usahanya berusaha menguasai diri kita. Oleh sebab itu, kita sering menerobos berbagai kesalahan demi mengejar cinta. Lebih dari itu, banyak penelitian yang menyatakan bahwa cinta sama seperti drugs, cocaine or any powerful pain reliever to be extract. Keduanya punya efek yang sama, seperti sebuah efek euforia sementara yang membuat kita merasa bahagia. Singkatnya, perasaan jatuh cinta dan kokaina sama-sama mengaktifkan satu area di otak yang membuat kita merasa bahagia. Intense love is less pain. Rumusnya begini. Intense love is less pain. Dan karena banyak dari kita yang merasa bahwa hidup adalah serangkaian kejadian yang menyakitkan, akhirnya kita memilih untuk mengurangi rasa sakit itu dengan mencari cinta. Well, disinilah letak kesalahannya. Sebagai pengguna atau penikmat, seringnya kita nggak sadar akan bahayanya, sama seperti hal menyenangkan lainnya. Cinta dan drugs, keduanya punya efek adiktif yang membuat kita ketagihan dan banyak yang jadi ketergantungan, bahkan nggak sedikit yang sampai terobsesi. Pada akhirnya, cinta yang seperti itu bukan akhir yang sama-sama tragis. Coba kita perhatikan semua great love story yang pernah kita tahu justru mengandung kesedihan yang mendalam, tragis dan menyesakkan. Kalau bisa karakternya sampai dibikin mati supaya tambah nyesek. Sebut aja Titanic, The Fault in Our Stars, Me Before You, dan masih banyak lagi. Bukankah ini kisi-kisi kemana cinta dalam hidup akan bermuara? Perpisahan. Still we are craving for that. Kenapa? Karena cerita-cerita seperti itu memenuhi fantasi kita, ekspektasi kita, kegelisahan kita. Dalam cinta adalah jawaban dari kegelisahan kita, bahwa cinta adalah penyelamat dari dunia yang berat ini, dan cinta adalah distraksi yang terlihat indah. Padahal nggak begitu. Gue bukan bermaksud untuk menghasut bahwa kita harus hidup tanpa cinta. We are human after all, dan cinta adalah salah satu anugerah dalam hidup kita. Hal yang ingin gue sampaikan yaitu kita butuh menyadari bahwa cinta bukan segalanya. Cinta bukanlah jawaban dari kegelisahan kita. Cinta bukan penyelamat dari dunia yang berat ini. Dan cinta jelas-jelas distraksi yang sementara. Kenapa? Karena cinta adalah bagian dari dunia, dan semua hal duniawi akan lenyap pada akhirnya. Jadi, silakan bayangkan sendiri, jika kita menggantungkan hidup pada cinta, maka bagaimana ketika ia sudah lenyap? The thing about love is, gue bukannya skeptis sama cinta. Menurut gue, cinta itu sebuah perasaan yang pasti dimiliki oleh manusia. Cuma balik lagi, semua yang berlebihan dan melewati batas akan berakhir buruk. Bukan perasaan cinta yang salah, tapi ketika kita mengedepankan dia dibanding diri kita, ketika dia menjadi prioritas pertama dalam hidup kita, ketika hari-hari kita dipenuhi oleh kekhawatiran akan dia, ketika hari-hari kita hanya dipenuhi oleh pikiran tentang dia, ketika kita takut banget kehilangan dan melakukan segala cara untuk menjaganya, ketika kita merasa bahwa inilah tujuan hidup kita, inilah motivasi kita. That's when love has ruined you in a way that you don't see. That you thought it's all beautiful.
Dan disinilah bagian terburuknya. Banyak yang merasa ahli dalam dunia percintaan hanya karena pernah merasakannya. But the thing is, ketika kita pernah naik mobil, bukan berarti kita jadi ahli soal mobil. Sama dengan cinta, pernah merasakannya bukan berarti kita jadi ahlinya. Sedihnya, walaupun kita sering berinteraksi dengan perasaan cinta, kita nggak pernah benar-benar belajar soal cinta. Kita nyemplung begitu aja dengan harapan bisa sambil belajar di tengah jalan. Pada akhirnya, kita malah jadi lebih sering melukai, memanipulasi, hingga menjatuhkan orang-orang yang kita cintai. Pernah merasakan cinta ya bukan berarti jadi ahlinya. Sadarkah kita secara nggak langsung mengekang teman kita, membuat teman kita merasa bersalah ketika dia menghabiskan waktu dengan temannya yang lain daripada dengan kita? Atau sadarkah kita seringkali mengecek-ngecek ponsel pasangan kita, terobsesi dengannya karena pikiran kita menciptakan asumsi dan menimbulkan ketakutan yang berlebihan? Pernahkah kita menganggap rendah pencapaian adik atau anak kita yang dia banggakan di sekolah? Misalnya, pelajaran agama mah gampang, makanya dapat bagus. Matematika dong dapat 100. Coba ingat-ingat lagi, seberapa sering kita melakukan semua itu? Mungkin berawalnya dari hal-hal kecil kayak gitu. Lalu pada akhirnya menjadi tindakan abusive, violence, saling menyakiti hingga menuntut, yang semuanya dibalut dengan kedok cinta. Hal ironis itu disebut unhealthy love or relationship. Sebenarnya kasus-kasus abusive pasangan-pasangan yang sering kita lihat di TV itu semua nggak tiba-tiba. There's a sign, there's always a sign. Kadang-kadang kita aja yang nggak aware. Katie Hood, CEO dari One Love Foundation yang banyak mengatasi kekerasan dan relationship, memberitahukan beberapa tanda unhealthy love or relationship yang harus diperhatikan. Sebelumnya, perlu gue ingatkan, ini berlaku pada semua jenis hubungan, pertemanan, keluarga, dan pasangan. Yang pertama, intensity. Seberapa intens kalian berinteraksi dengan pasangan? Bagaimana perasaan kalian terhadap intensitas tersebut? Misal, kalau sering, bagaimana perasaan kalian terhadap seringnya interaksi itu? Nyaman, lelah, atau terus merasa kurang? Contoh, healthy. Udah lama gak ketemu, kangen gue. Unhealthy, seharian gak ada kabar, kemana aja sih? Gue gak bisa diginiin. Ketemu setiap hari, chat, telepon setiap saat, gak ada kabar, membalas pesan, mendapat balasan pesan bukanlah tanda hubungan yang baik. Penting banget dalam hubungan kita bisa merasa nyaman akan kedekatan kita dengan pasangan. Jadi selalu pertanyakan, apakah kita punya ruang dan waktu yang cukup untuk bernafas. Yang kedua, isolation. Pasti keraslah ya kejanggalan yang satu ini ketika kita mulai merasa gak bebas lagi, terkekang dan gak enak, bahkan takut karena kita melakukan aktivitas tanpa orang itu. Contoh, healthy, lo bisa menghabiskan waktu dengan orang lain tanpa merasa bersalah. Unhealthy, lo merasa bersalah. Ini cukup bahaya sih, apalagi ketika kita mulai dibatasi dari teman-teman kita, keluarga kita, sampai aktivitas yang kita lakukan. Kenapa? Karena itu semua adalah bagian dari support system kita. Ini kadang yang bikin kita kehilangan arah pasca kehilangan. Karena biasanya hidup kita hanya tentang orang itu, lo dikurung cuman boleh sama orang itu, yang membuat diri lo akhir bergantung sama dia. Too dependent, padahal independent adalah salah satu kunci untuk punya healthy relationship. Karena pada akhirnya kita akan berpisah. Bisa bayangin kan kalau kita terlalu bergantung pada seseorang, akan sesulit apa kita melanjutkan hidup. Yang ketiga, extreme jealousy. Cemburu itu sebenarnya wajar. Cemburu buta yang enggak wajar. Cemburu yang berangkat dari asumsi karena takut kehilangan. Ada unsur posesif dan ketidakpercayaan tanpa sebab di sini. Extreme jealousy biasanya juga diikuti dengan ancaman, keputusasaan, dan kemarahan.
Yang keempat, peremehan. Ini adalah ketika kita mulai diremehkan di depan orang lain, dijadikan bahan candaan yang membuat kita sakit hati, ketika achievement kita nggak dihargai dan diremehkan secara langsung maupun tidak langsung. Perkataan-perkataan model, bisa apa sih lo tanpa gue? Atau ayo jalan, percuma lo belajar, bakal tetap dapat nilai jelek, adalah yang biasa kita dapat saat berada di situasi ini. Yang kelima, berlebihan dan volatility. Berlebihan. Healthy, sedih ya kalau suatu saat kita nggak ketemu lagi. Unhealthy, gue nggak ketemu dia lagi, mungkin bisa depresi, bisa gila. Gue nggak punya siapa-siapa lagi, mending mati aja. Sedangkan volatility adalah ketika terjadi perubahan-perubahan secara instan. Misal, pertengkaran besar yang diikuti dengan permohonan maaf, penyesalan, tapi diulang kembali hingga akhirnya menjadi sebuah siklus yang rutin. Coba sekarang cek dirimu atau lingkunganmu, apakah kamu sedang berada dalam hubungan cinta yang tidak sehat? Jika iya, coba komunikasikan bahwa hubunganmu dengan dia nggak sehat. Biar bisa sama-sama menemukan jalan keluar. Latih kesabaran, saling respect, dan mulai cari sesuatu yang lebih berharga. Entah itu hobi, teman-teman baru, meluangkan waktu lebih untuk keluarga, atau mulai berpikir masa depanmu. Dan selalu ingatkan dirimu bahwa semua ada akhirnya. Jadi ya biasa aja, bukan itu tujuan hidupmu. Ada yang lebih penting dari itu semua. Banyak yang mengalami unhealthy atau toxic relationship sebenarnya. Cuman gak sadar aja. Orang yang terlalu mengagungkan cinta pasti mengalami hubungan sejenis ini. Orang yang mengedepankan cinta dalam hidupnya otomatis mengedepankan orang yang dicintainya. Dan akhirnya lupa sama dirinya sendiri. Sedangkan orang yang dicintainya akan terus bergantung dengannya. Sehingga dia gak tumbuh dan justru melemahkan hidupnya sendiri. Orang yang melulu tentang cinta adalah orang yang putus asa untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Dan orang yang kayak gini gak akan paham yang namanya batasan ketika berada dalam satu hubungan. Kamu gak boleh kemana-mana, sama aku aja biar aku gak cemburu. Aku gak kuliah supaya bisa jalan sama kamu. Aku begini karena kamu. Sampai-sampai mereka berada pada tahap melempar tanggung jawab hidup dan menyalahkan apa yang terjadi dalam hidup mereka ke pasangan masing-masing. Lebih parahnya adalah orang yang kayak gini biasanya punya tingkat insecurity yang tinggi. Beberapa dari mereka selalu butuh pembuktian bahwa mereka dicintai. Seringnya pembuktian itu dilakukan dengan cara menantang untuk melakukan serangkaian hal yang dibenci pasangannya. Misalnya dia tiba-tiba ngambek gak jelas, lalu melarang kamu main dengan teman-temanmu. Dengan begitu dia akan mendapat jawaban dari serangkaian pertanyaan. Apa aku masih akan dicintai walaupun ngeselin kayak gini? Apa aku lebih dicintai dari teman-temannya? Apa aku prioritasnya? Intinya, dia merasa harus menjadi center of universe, paling minta dipahami. Dan biasanya pada waktu yang akan datang, mereka akan saling menagih pengorbanan yang telah dibuat dulu, saling merasa harus terus mengorbankan waktu dan tenaga untuk satu sama lain. Jadi nggak enakan dan akan terus terjatuh pada pola hubungan yang toksik begini. Ujung-ujungnya mereka semakin ketergantungan satu dengan yang lain. Saran gue, mulai jaga jarak dengan orang yang kayak gitu dan jangan jadi orang kayak gitu. Bukannya malah menguatkan cinta yang berlebihan, malah melemahkanmu. Kalau memang cinta adalah jawaban dari semua kegelisahanmu, bukankah itu berarti kita semua sudah pernah merasakan cinta? Coba lihat diri kita sekarang. Hurt, lost, and still trying to find the answer. Cinta adalah fitrah manusia. Itu bukan perasaan yang buruk. Perasaan wajar yang justru harus dimiliki semua orang. Cinta adalah karunia Sang Pencipta untuk manusia. Jadi, bukan perasaannya yang salah, tapi kita. Ketika kamu merasa hidupmu hampa tanpa dia,
Ketika kamu merasa nggak punya tujuan hidup tanpa dia, ketika nggak ada lagi alasan hidup kecuali dia, ketika kamu dikecewakan lagi dengan manusia dan apa-apa yang ada di dunia ini, itu semua adalah dampak dari kesalahanmu, kesalahan kita. Kita terlalu mengejar cinta manusia, terlalu mengharapkan cinta manusia. Jelaslah akhirnya selalu sama. Hurt, lost, and still trying to find the answer. Oke, kita memang butuh cinta manusia, tetapi kita tetap butuh batasan dan aturan dengan kadar yang tepat. Dan healthy relationship adalah hubungan yang punya batasan, aturan yang jelas, juga alasan yang tepat. Namun, batasan gak sembarang batasan. Aturan gak bisa sembarangan aturan. Alasan haruslah alasan yang berdasar. Karena kalau membuat aturan berdasarkan keinginan pribadi, akan timbul banyak perbedaan antar pihak. Kalau membuat batasan berdasarkan keinginan pribadi, juga akan banyak yang mudah dilanggar. Dan kalau alasanmu menjalani hubungan itu dangkal, hanya menunggu waktu untuk kecewa. Kita harus punya standar baku mengenai aturan, batasan, dan alasan bertahan dalam sebuah hubungan. Standar baku yang adil bagi kedua belah pihak. Itulah kenapa satu visi dan misi penting dalam sebuah hubungan. Gue bisa saja menyarankan untuk menggunakan standar hubungan sehat yang diteorikan oleh si A atau si B. Tetapi masalahnya, penemu teori tersebut juga hanya manusia yang terbatas, yang mungkin punya pandangan subjektif tentang hal ini. Kalau kita punya laptop, lalu laptop itu rusak, kemana kita akan lebih percaya untuk memperbaikinya? Servis resmi atau produsen atau servis yang ada aja? Bukan masalah mana yang lebih mudah atau murah ya. Apa yang gue tanyakan adalah masalah kepercayaan. Misal keduanya gratis, mana yang lebih kita percaya? Tentu kita lebih percaya untuk diperbaiki oleh produsennya langsung. Sang produsen punya standar baku yang jelas karena dia yang membuat. Maka sama halnya dengan kehidupan. Bukankah kita harus lebih percaya standar baku yang diciptakan oleh Tuhan yang menciptakan kita? So, the answer would be, kalau kita ingin mencintai seseorang dengan tepat, kembalilah ke standar baku yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang menciptakan kita. Apa standar baku dalam mencintai seorang manusia? Mencintai karena Allah. Dengan begini, kita nggak akan berlebihan. Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, kita cintai, yang kita harapkan sekarang adalah balasan dari Allah, bukan sekedar balasan dari manusia yang terbatas. Dengan kita mencintai Allah, kita nggak akan hancur ketika kehilangan cinta di dunia ini, karena kita masih punya cinta yang lebih besar dan bisa mencintai Allah lebih lagi. Kita benar-benar harus mengenalnya. Kita perlu mempelajari sifat-sifatnya dan mengerti janji-janjinya. Endingnya, kita jadi bisa menaruh harapan di tempat yang benar. Mengharapkan balasan yang lebih besar, gak mudah kecewa, gak ada saling menuntut yang berlebih di dalamnya, dan kita pun bisa memberi dengan tulus dan ikhlas. Karena kita menanti balasan yang lebih besar daripada dunia ini, dari Tuhan pencipta alam semesta. A healthy relationship strengthens you, but you unhealthy one weakness you.